Selamat datang di konten udah lama nggak ketemu, Abdur. Bener banget namanya ya. Iya. Udah lama nggak ketemu. Kan gua kan udah kalau bikin konten nggak pernah clickbait, Dur. Ya realitanya apa ya itu aja judulnya, nggak usah. Udah lama nggak ketemu, bener banget. Iya, udah lama nggak ketemu Abdur. Ternyata Abdur melakukan ini titik. Tidak harus. Ya, tidak harus. Ya, kalau orang mau nonton, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu. Jago. Jago ya Bang Us. Lah. Jadi gini, Dur. Apa tuh? Berapa kali kita ketemu kan kita janjian mau bikin konten. Betul. Mau main ke rumah. Betul. Bahkan dari sebelum pandemi. Tapi ya ketika ada temen yang ibaratnya udah janji mau ke rumah, mau main, Mada sama si Cio segala macem, ternyata tidak terjadi, berarti kan di sisi lain lu ada prioritas lain. Betul. Ya kan? Lagi ada, ya namanya berumah tangga mungkin ada lagi ngadepin apa Betul, gitu. Jadi gue orangnya bukan tipikal yang suka maksain. Jadi beberapa kali ketemu sama Abdur pun di acara-acara. Benar. Jadi jarang banget bisa ngobrol kayak dulu lah gitu semenjak berumah tangga kan. Betul. Susah Pak. Kayak gimana ya? Izin keluar bikin konten itu izin yang dilematis. Ya. Di satu sisi itu pasti lebih lama daripada kerjaan lain. Betul. Karena ngobrol, karena apa di luar konten ya pasti ngobrol, ngopi segala macam. Terus dilema yang kedua adalah dia tidak mendatangkan uang. Jadi itu pasti gak enak kita izin ke istri tuh. Ya. Udah seharian lu keluar, pulang-pulang malam, kagak ada duitnya. Jadi gak Tapi enak. itu juga gue belajar dari situ juga, Dur. Bini gue sempet ngomel juga. Oh ngapain sih jadi bintang tamu di podcast lah apa gitu. Oh, berarti ini terjadi juga di Anda? Iya. Terus gue bilang, lu tahu nggak dulu waktu gue di TV tuh gue tidak mendapat waktu sama teman-teman gue gitu. Nah sekarang ibaratnya teman gue itu cuma butuh gue hadir, terus jawab pertanyaan yang mereka lontarin aja gitu. Terus kamu dapat uang nggak dari situ? Enggak ada. Betul. Cuman menurut gua sebagai orang yang dulu pernah kehilangan teman gara-gara kerjaan gitu. Jadi kayak ya udah gua cuma bisa bantu teman gua, cuma sekedar ngobrol, apa susahnya sih gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak nggak ada bintang tamu nih. Lu mau nggak jadi bintang tamu di sini? Ayo gitu. Tapi jadinya kayak kayaknya di mana-mana gitu. Sempet kan kayak lagi pandemi tuh gua diundang kemana gitu kayak. Karena ya bisa bantunya di situ doang, Dur. Benar. Gitu, dan orang tuh ngiranya tuh gue kaya dari situ. Karena Anda di mana-mana. Iya, bahkan ada orang yang nuduh gue tuh dari Corbuzier waktu zaman dulu ya, sebelum gue akhirnya emang akhirnya kerja sama Om Ded ya. Gila di podcast si Om Deddy mulu. Pasti kaya. Itu tuh nggak ada budgetnya. Karena Deddy Corbuzier bintang tamunya berhalangan. Iya. Rumah kan deket. Iya. Sini yuk ngisi waktu kosong. Ya, sekarang kan banyak orang yang nggak mau ketika sama temen yang lagi enaknya aja gitu. Kayak misalkan kayak, bantuin ini dong. Terus kayak, lu ke gua pas ada butuhnya aja gitu. Nah gua tuh menghilangkan itu dari kepala gua. Benar. Udah gitu maksudnya kalau emang Om Deddy butuh gua ketika gua ngisi bintang tamu yang cancel tiba-tiba, ya kan? Atau enggak, emang lagi nggak ada bintang tamu, gitu. Ya kenapa jadi orang mikirnya kayak gua ngeduitin itu gitu, padahal emang nggak ada gitu. Karena mungkin gua melakukan itu sudah dari jauh-jauh hari, dari 2018 lah gua kenal Om Deddy lah gitu. Baru kerja samanya tahun 2022. Itu kan kita butuh berteman 4 tahun, Dur. Betul. Sampai akhirnya bisa ngelakuin sesuatu bareng-bareng gitu. Iya. Nah orang tuh pengennya tuh instan gitu, Dur, kayak itu juga yang saya tuh ngerasa kenapa karena saya jarang muncul di konten, jadi saya nonton lah konten. Dan saya ngerasa kenapa orang betah melihat dua orang ngobrol sampai sejam 2 jam, lebih karena obrolannya asik, chemistry-nya enak gitu. Nah yang mereka nggak tahu adalah chemistry itu tidak didapat di konten itu. Tapi dari sebelum itu mereka tuh sudah berteman lama. Gitu. Itu.
Dan ya itu maksudnya kadang-kadang jadi dipukul rata gitu. Jadi seolah-olah apa yang gue lakukan semuanya demi uang, demi viewers, demi apa segala macam. Padahal mah cuma sesimpel, lu kosong nggak? Kosong. Ayo. Tapi gue nge-gym dulu ya. Ya udah dia juga nggak ngeganggu jadwal gue hari itu, ya udah gitu. Iya. Terus kalau misalnya taruhlah dia untung dari video itu apa segala macam, ya udah buat dia. Toh gue juga ngerasain dulu dibantu sama orang, senangnya kayak apa gitu. Iya. Cuma sekedar gitu aja sih Dur gitu. Cuman orang tuh nuduhnya tuh macam-macam gitu. Nggak tahu gue tuh orang yang Anda gampang. kayaknya diam pun bakal dituduh deh. Seorang Uus nih, lu foto diam aja gini, pasti tetap dituduh. Wah, Uus diam nih. Apakah dia sedang mengimpersonate pemerintah Indonesia? Yang masalah, saya nggak mau kehilangan teman-teman. Iya. Tika balas nggak kalau, lah terus Ya kamu nggak mau ada kehilangan kami gitu. Iya, ada obrolan seperti itu. Terus gue bilang gini, lu tahu nggak waktu gue ketemu sama lu itu posisinya gue sudah berkarir. Dan tapi lu tidak tahu proses gue sebelum gue berkarir. Yang gue lakuin sebelum berkarir sampai akhirnya gue bisa dapat kerjaan ini itu adalah dari nongkrong. Gitu. Jadi kayak apa ya? Dengan rezeki ini yang gue dapat dari nongkrong ini, gue bisa nikahin lu. Tapi kenapa ketika kita berdua sudah menikah, lu melarang gue untuk mengingat lagi kayak proses gue sebelum ketemu sama lu gitu. Dan sekarang lu lihat sendiri nih, emang gue waktu dulu begini gitu. Kayak oh iya, oh gitu ya. Emang yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang gue tuh masuk ke permasalahan yang sebenarnya gue nggak ada kaitannya, terus gue jadi kayak disalah-salahin teman gitu. Jadi bini gue sempat bilang kayak udahlah. Sering banget itu. Jago banget emang kalau masalah pasang badan di depan ya, untuk hal-hal yang sebenarnya kalian berdua nggak perlu ada di situ, tapi emang jago. Saya akui sih. Itu maksudnya kayak, tapi ujung-ujungnya kita lagi yang kena gitu, maksudnya. Iyalah. Iya, karena istri gue sudah pernah berada di fase itu, kayak nggak semua teman kamu tuh worth it buat kamu ini segala macam. Tapi gue udah tahu dari mana worth it atau tidaknya gitu. Apa yang bisa gue lakukan selama masih ada celah, gimana caranya gue nunjukin rasa sayang gue ke teman gue, ya itu bakal gue lakuin gitu. Anda tuh kayak abang-abangan di kampus, zaman-zaman dulu yang kalau ada masalah, usah gitu. Jadi kayak orang-orang itu kayak, waduh gua kena masalah nih. Uus nih. Indra Primawan dulu kesini kan. Saya juga sempat mikir sih, saya kalau ada masalah kayaknya Uus deh. Kayaknya saya ke Uus deh. Ngentot ya bang. Saya ke Uus. Karena nggak tahu kenapa ya Dur, maksudnya kan tiap orang kan punya job desk-nya masing-masing nih dalam hidup. Iya kan? Anda tuh di Mobile Legends tanknya lah. Itu. Jadi udah Anda di depan aja kena pukul, kami yang shot dari luar. Dari jaga jarak. Karena nggak pernah kesebut gitu. jadi nggak pernah MVP. Iya. Iya, gue udah berapa kali mencoba buat menghindari itu, Dur. Tapi nggak tahu kenapa di situ lagi gitu. Yang ibaratnya kayak apa ya, Dur, kayak gue ngobrol sama lu di luar orang luar yang maksudnya nggak dalam kehidupan gue sehari-hari kan lu. Maksudnya kayak gue deketnya sama Gilang, sama Boris, gitu, sama Diki segala macam. Lu pun juga sama gue nggak tahu sih lu sekarang lagi deket sama siapa. Karena lu emang agak ngilang kan. Deket sama istri doang. Ya itu maksudnya. Begitu nikah susah keluar. Saya tuh sampai bilang ke istri saya, bilang, "Dek, coba deh kamu lihat, kayaknya di semua komik ini kayaknya yang paling susah diajak ngopi Abdur deh." Emang lu? Saya bilang, saya tuh sampai rasa sampai saya tuh sejujur-jujurnya saya tuh ngerasa. Lu pernah ngomong gini, Dur, terakhir kita ngobrol lu pernah ngomong gini. Iya. Saya tuh sampai yang ini tahu Viko ketangkap tuh saya pengen nangis gitu. Air mata saya mau jatuh itu. Tapi itu salah satunya sih, maksudnya kayak gue ke Diki dengan masa lalunya yang begitu tuh gitu. Jadi kayak gue juga sempat berada di posisi itu, Dur, karena gue tahu ternyata bisa works. Jadi gue ngerasa seenggaknya nyamperin gitu, atau kan nelpon atau enggak apa gitu. Yang banyak orang nggak tahu ya, emang gue sering melakukan itu, kayak tiba-tiba nelpon, ya apa kabar lu gitu-gitu. Nah
kayak Diki nih. Diki tuh waktu dia abis beres jadi masa-masa jangkinya dia tuh sampai nggak pede buat kayak lagi pada nongkrong di mana nih gitu. Nggak pede ngumpul. Iya. Karena dia ngerasa waktu dia tenar segala macam dia langsung ke dunia malam. Jadi nggak sempet tidak nongkrong lagi. Iya, gitu. Jadi dia ngerasa kayak aduh gimana. Akhirnya udah gue jemput. Iya. Gue jemput ke rumah gitu dan alhamdulillahnya baru kerasa ke sekarang kalau misalnya karir Diki membaik lah gitu, naik dikit gitu. Karena gue tahu kayak misalkan kayak kan orang kan pada ngincer fame. Nah, gue udah dapet. Nah kalau pengen semakin terkenal lagi kayaknya itu bukan target gue karena jadi terkenal aja itu udah di luar dari apa yang gue inginkan gitu. Nggak ada gue kepikiran sama sekali pengen terkenal. Jadi pas ada di posisi itu, gimana caranya gue bikin platform buat teman-teman gue. Gimana caranya orang sadar kalau Diki masih ada gitu. Iya. Kayak ini gue sama Boris sama Gilang yang awalnya konten cuma kampus-kampus yang bisa obrolan kita mabok. Iya. Obrolan kita mabok pasti bahas-bahas itu terus. Gue bilang kenapa nggak coba kamera jalan. Dulu kamera baru punya satu doang. Nggak ada sound lagi ya, nggak ada clip on apa segala, nggak ada. Ya kita cerita aja kayak gitu. Ternyata melakukan kayak gitu-gitu ternyata bisa membuat 3 dari kita bisa survive pandemi. Maksudnya, iya. Walaupun itu nunggunya 2 tahun, Dur, kayak sebulan sekali gitu. Iya. Kayak sebulan sekali gue bikin itu tuh sebulan sekali. Sampai saya tuh pernah ketemu Mas Akbar di mana? Oh kami main drama gitu lah ya, jauh sebelum pandemi ini. Kemudian Mas Akbar tuh bilang gini. Uus, Boris, dan Gilang itu mengubah mindsetnya orang dulu. Jadi kalau orang dulu itu kan, suami kalau kerjanya mabuk terus, pulang pasti istrinya akan marah kan. Iya. Lu nggak pernah kerja, mabuk mulu. Tapi 3 orang ini telah membuat omelan itu jadi tidak bisa gitu. Nggak bisa kalau lu pulang, kemudian 3 bilang, lu mabuk mulu. Ya emang kerja sih. Iya. Lu mabuk mulu, kerja kagak. Ya enggak, itu emang kerja. Saya waktu Mas Akbar cerita itu, oh iya bener juga. Efeknya sepele sih, Dur, gitu. Efeknya tuh buat ngejembatanin aja kemana gitu aja awalnya. Nggak ada niatan buat kayak, ini bertiga siapa yang lebih lucu, siapa yang ini. Nggak ada, udah gitu aja. Jalan gitu aja. Dan memang kalau Boris tuh memang butuh jembatan itu sih kayaknya. Karena, saya nggak tahu, saya tuh setiap kali lihat Boris di poster film, ketika disanding guru-guru gokil, ketika dia disandingkan dengan Dian Sastro, Gading Marten, segala macam itu, nggak ada perasaan dari saya itu yang merasa kayak nggak cocok deh Boris di situ. Enggak. Boris tuh sesuperstar itu loh. Iya, betul. Di dunia film tuh. Betul. Sampai dia tuh dengan Vino di Toba Dreams pun kita ngerasa kayak ya emang cocok. Udah nyampe situ. Iya. Dan emang lu pantas di situ gitu. Iya, betul. Coba deh guru-guru gokil posternya Boris Bokir diganti Ari Kriting deh. Nggak cocok itu. Nggak cocok, maksudnya kenapa ini Timur ada di situ? Coba bayangkan. Pasti nggak cocok. Kita pasti nolak gitu. Iya bener sih. Cuman maksudnya kalau di situ gue masih ada rasa kecocokannya berapa persen lah. Tapi kalau di Toba Dreams ada Ari Kriting, gue juga nanya. Kalau tiba-tiba Toba Dreams ada Ari Kriting, gue marah. Kenapa dia merantau sampai Medan? Betul, kenapa gitu? Cuman ya jadinya gitu, jadi kayak... Udah gitu bukan di Medan kota lagi, itu kan di desa-desa ceritanya. Iya. Sampai di desa kita ada orang Timur. Ngapain? Tapi emang apa namanya, emang semua yang gue kerjakan akhirnya sekarang gue mencoba buat kayak gimana caranya gue bantu teman lagi. Mungkin terdengarnya seperti arogan gitu, kayak apa namanya, ayo lu mau terkenal, lu di sini nggak gitu. Jadi iya benar. Cuma ngasih nggak gitu. Apa ya, kayak ya sebenarnya ini kayak tanpa kamera ini kayak kita ketemu di mana terus ngobrol. Sama, iya. Obrolannya sama begini. Bedanya cuma ini ada kamera doang. Iya, nah banyaknya subscriber, banyaknya viewers, banyaknya orang yang motong-motong video gua ngerasa kalau semua itu by system gitu. Dirancang nih sama Uus ini. Iya, kayak ini akun-akun ini tuh motong-motong video-video dari Uus, apa quotes-quotes apa segala macam itu dari gua. Padahal mah gua udah capek, Dur. Dulu ingat banget kan, gua salah satu komika pertama yang gampang buat dijiplak ya kan. Iya. Terus sekarang video-video gue yang ada quotes-quotes gitu sekarang yang dipotong-potong. Gue udah capek, Dur. Makanya gue nggak punya akun TikTok.
Kalau saya memang karena nggak tahu cara mainnya aja sih. Sama, gue juga nggak. Ya, kayak terlalu banyak fiturnya tuh terlalu banyak. Bingung aja gitu. Kayaknya kalau kita nggak buka aplikasi itu sehari, kita ketinggalan banyak hal gitu. Apa challenge apa, joget apa gitu kayak. Kayaknya udah nggak di situ dan akhirnya gue memutuskan buat kayak, yaudah gue fokusnya di sini aja deh gitu. Orang mau motong-motong jadi lebih pendek apa segala macam, gue udah nggak peduli Dur. Yang penting akhirnya orang jadi lihat. Ya, terima kasih juga yang udah motong-motong video jadi kayak obrolan kayak gitu jadi bisa sampai ke orang. Iya. Itu cuman orang yang nggak tahu konteksnya apa jadi ngerasa kayak itu kayak overuse, kayak kok kayaknya sering banget di TikTok padahal bukan gua. Dan tuh udah kayak film NKCTHI, setiap obrolannya quote gitu. Awalnya niatnya tuh gue bikin quotes itu tuh awalnya cuma buat ngingetin aja. Reminder kan dan buat saya yang pernah, maksudnya sebelum ini kita ngobrol-ngobrol ya. Quote-nya itu bukan saya tahu, maksudnya kita pernah ngobrol. Itu tuh bukan diada-adain. Itu tuh memang pas aja pas momen. Betul. Dan kalimat itu keluar saja begitu. Makanya gue jadiin quotes biar gue juga inget lagi. Gitu. Karena gue juga suka lupa hal yang sudah gue obrolin karena itu keluar begitu saja gitu. Betul. Sampai orang bilang, "Bang, lu bikin buku tentang quotes-quotes gitu dong biar orang semangat." Gua aja lupa. Makanya orang tuh mikirnya karena kebanyakan quote, jadi orang mikirnya kayaknya quote-nya udah disiapin, ntar obrolannya ke sini, quote ini keluar. Obrolan sini quote-nya keluar kayak beat gitu. Padahal enggak. Itu yang pas cocok aja gitu. Iya, emang jadinya kayak gue sampai detik ini tidak pernah pakai clickbait buat di konten gitu. Tapi gue masih dituduh sama seperti orang yang pakai clickbait di kontennya gitu. Jadi kayak kenapa gue sembunyiin jumlah subscriber gue karena gue males gitu orang kayak ini subscriber udah segini harus kontennya lebih mendidik dong. Gitu yang gitu-gitu males. Lu tuh punya sekarang lu jangkauan lu lebih luas Bang yang gitu. Ya Allah yang orang-orang yang tidak nonton konten gue dari awal gitu. Baru subscribe di akhir-akhir ini. Iya. Kemudian merasa bahwa dengan masa sebanyak ini harusnya bisa lebih beda dong gini-gini. Tanpa dia ngomong juga gue berusaha gitu Dur, masalahnya itu di situ. Jadi kayak gimana ya, kayak kalau lu tidak berpikir seperti itu terus ada orang ngingetin mungkin lu jadi iya juga gitu. Tapi kan sayangnya tidak gitu. Sebelum lu ngomong gitu gue juga sedang mencoba gitu. Boring bokir ke Bandung, boring bokir main sketsa, apa segala macam kan juga gue mikir gimana caranya, lu jenuh nggak ngobrol-ngobrol? Jenuh sih, yuk kita bikin ini yuk. Dan merekanya mau, ya udah gitu. Jadi kayak, aduh, ya lu bilang yang gampang banget dituduh gitu. Banyak yang kayak mengira gue tuh, Bang lu nggak ini Bang, itu si Gilang sama si Cing Abdel. Nggak ada kontrak eksklusif gue bersama Gilang. Kita tuh ngejalanin kontennya karena temenan gitu kayak. Dan bahkan Gilang dengan Cing Abdel juga nggak ada. Iya gitu, terus kayak Gilang ada hiburin, ada apa segala macam. Ya udah biarin aja gitu, maksud gue kayak pertemanan kita nggak sebatas kayak ketika lu bareng sama orang lain terus jadi lu temen tapi kok lu gitu sih. Nggak gitu anjing. Malah gue seneng kalau misalkan kayak mungkin kalau by konsep di Boring Bokir gua gitu. Mungkin ada Gilang juga kita tahu ya kreatif, penulis juga apa segala macam. Dia pengen ngebuat yang versi dia gitu. Ya nggak apa-apa di tempat lain nggak apa-apa gitu. Maksudnya kenapa orang kalau lu berteman sama teman lu seperti itu bukan berarti orang itu juga sama gitu. Iya. Mungkin karena orang tuh berpikir YouTube tuh terlalu ini kali. Kita yang bikin konten tuh dipikirnya saklek banget sama kontrak atau apa seperti di TV-TV gitu. Enggak ini cuma ngobrol pasang kamera. Anda pernah lihat di mana orang mabok punya kesadaran untuk pasang kamera? Lihat deh di kampung-kampung abang-abangan yang mabok di pos kamling tuh. Ya udah mabok main catur, main kartu. Ngomongin istri paling, nggak ada kesadaran pasang kamera. Tapi kalau mereka pasang kamera pun, ya jadinya boring bokir juga. Maksudnya lucu. Yang seperti itu. Iya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, memang obrolan pada saat mabuk tuh lucu. Memang lucu. Ya karena kita tahu kalau kita bertiga ini kalau lagi minum kita nggak macem-macem.
Iya. Kecuali Gilang yang cerewetnya minta ampun. Terus sampai Abdur aja nggak mabuk. Tahu kalau Gilang kalau lagi minum cerewet. Cerewet banget. Cerewet banget. Saya nggak tahu keberaniannya muncul dari mana. Orang lain tuh kan kalau mabok jadi berani untuk berkelahi. Iya. Yang mungkin dia punya musuh tapi selama dia sadar dia takut gitu untuk ngajak kelahi. Iya. Tapi begitu mabok berani nih ngajak kelahi. Iya. Gilang tuh enggak. Mungkin dalam keadaan sadar dia sungkan nih buat ngobrol. Iya. Begitu mabok lancar banget ngobrol. Segala orang yang nggak kenal pun dia ajak ngobrol. Ditraktir lagi. Iya. Ditraktir. Gilang itu ke meja-meja yang lain, maksudnya saya sampai tanya ke Us itu dia kenal? Enggak, dia nggak kenal. Kok bisa dia ke meja-meja? Tapi respon gue biasa aja kan? Iya. Ya, karena lu baru lihat Gilang begitu. Ke meja-meja yang lain, sok akrab. Saya bilang, kok sok asik Anda? Tapi bukan rusuh, bukan ke meja lain rusuh. Iya, emang traktir aja. Ini bola gue isiin gak gelasnya gitu. Iya, gitu-gitu. Emang iya. Den Gilang. Kok Den Gilang berubah, Den Gilang? Jago Gilang itu. Iya, tapi di mata para uhti-uhti yang dituduh brengsek kan gua. Iya kan? Jadi gua tuh sudah berada di tahap itu dulu. Karena Anda waktu mabok tuh nggak berubah, Us. Iya. Uus tuh masih ketika Uus yang mabok ya begitu. Iya. Makanya karena Anda tidak berubah, jadi orang pikir sepanjang hidup Anda mabok. Kalau Gilang kan berubah, jadi orang tahu. Iya. Oh kalau Gilang lagi hiperaktif, dia mabok. Semakin kita mengenal orang, semakin kita dekat sama orang, semakin kita juga kayak ngerasa kayak, aduh, gue nggak mau nih pertemanan gue sama Uus jadi berantakan cuma gara-gara konten gitu. Gue tuh ngerasa ada gap di situ kalau ke teman-teman dekat, gitu. Jadi kayak udahlah, gue muter aja, maksudnya ke tongkrongan-tongkrongan lain apa segala macam. Jadi ketika gue tidak konten dengan orang itu bukan berarti gue musuhan gitu. Orang saya sampai sekarang nggak pernah diundang Jawin itu. Markicap sampai detik ini. Iya. Sampai semua orang tuh bilang, Bang Abdur ada masalah apa sama Jawin? Nah, nggak ada masalah. Lu aja yang jarang ya. Memang sayanya yang susah keluar rumah gitu. Dan Jawin kebanyakan naik gunung. Iya betul. Nah yang kayak gitu aja lu aja yang ibaratnya nggak punya konten yang ngobrol-ngobrol sama teman apa segala macam, lu aja dituduh begitu gitu. Jadi kayaknya yang ngebuat retak sebuah hubungan itu bukan netizen gitu. Padahal gak ada apa-apa loh. Enggak, emang gini ya teman-teman, maksudnya gue sama Abdur itu punya perspektif soal banyak hal yang berseberangan. Sangat berseberangan lah. Dan kita akui itu memang. Ya memang itu yang terjadi. Gue sama Abdur sering debat, entah kadang-kadang nih kita Bang Us sekarang saatnya buat itu syuting baru tag gitu kayak. Tar lu nggak gini dur. Gitu. Iya. Bagus sampai segitu-gitu aja. Iya. Gue sama Abdur tuh sampai di tahap itu, cuman maksud gue kayak gue tidak pernah ada niatan buat menjauhi Abdur karena Abdur berseberangan, tidak gitu. Iya. Karena dia juga bisa nerima, oh jadi perspektifnya begini. Jadi gue juga bisa paham, oh perspektifnya Abdur ternyata begini, gitu. Jadi emang musuhan mah enggak gitu, enggak sama sekali. Bahkan saya sama Ari Kriting tuh selalu berbeda pilihan loh. Nggak pernah satupun pilihan yang sama. Termasuk Jokowi Prabowo kan? Iya, ketemu akrab banget gitu. Iya, maksudnya lu konten bareng. Iya. Kayak yang tadi WIT atau yang orang-orang purba tuh. Yang purba itu. Bahkan di luar konten ya aman-aman aja. Iya. Saling WhatsApp, saling ini. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa baperan sama temennya apa gimana segala macem, ya mungkin beda gitu, jangan dicampurin itu ke hubungan orang lain. Nah, mungkin kayak gue nih sama Gilang, kayak tadi gue sama Gilang nih kayak, lah lo habis dari sini kemana gitu? Apaan sih lu nanya-nanya kayak gitu? Udah gede gitu. Kayak buat orang-orang yang mungkin pertemanannya tidak seperti itu kan kayak, iya anjing jahat banget, padahal temannya cuma nanya loh. Cuman karena gue sudah temenan sama Gilang dari 2012, ya udah emang Gilang begitu. Gilang ngomong begitu, gue cuekin. Itu tuh ya kadang-kadang tuh yang sering terjadi. Permasalahan di Twitter tuh begitu, Us. Iya. Jadi ada dua orang ngobrol. Yang lain menanggapi, mengatakan si A tidak sopan pada si B, atau si B tidak sopan pada si A. Padahal mereka tidak tahu kalau A dan B ini akrab. Sering banget gitu. Jadi kenapa gue tidak mau ngobrol sama
misalnya sama siapa-siapa, maksudnya kayak gue nggak pengen jadi nambah-nambahin masalah atau gue ini nggak mau lah gitu Dur. Jadi mendingan pas udah kondisi udah stabil gitu, orang juga fokusnya udah nggak ke situ, baru ketemu gitu. Jadi bukan berarti apa ya, kayak jadi tempat buat kayak gua ngebuat orang blunder, nggak mau gua gitu. Lu tuh datang ke rumah gua buat silaturahmi, buat ketemu sama gua gitu. Udah lama nggak ngobrol, cuma bedanya kita ngobrol dikamerain gitu. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang ternyata nggak sengaja keluar, kita edit gitu kan, gampang kan. Tapi flow-nya flow kita ngobrol kayak biasa gitu. Benar. Takutnya ada lontar-lontar apa segala macam, saya yang kena gitu. Jadi saya lagi gitu kan. Karena gue tahu nih rasanya ketika lagi banyak job, ketika lagi banyak kerjaan yang overload, lu tuh cuma butuh waktu istirahat di rumah gitu. Ini lu waktu di rumah lu aja, gue ganggu kayak, gue boleh ngonten nggak? Jadi kayak, aduh nggak deh gitu. Takutnya ntar tiba-tiba dia lagi dipuja-puja, terus dia salah ngomong apa, gue jadi nggak ketemu sama dia yang sebenarnya gitu. Dan juga dia ya si orangnya itu juga yang lagi naik, lagi rising star segala macam juga jadinya ngerasa kayak dia harus jaga banyak ngomong karena dia lagi dilihat banyak orang gitu. Benar. Jadi yang harusnya gue pengen seru-seruan ngobrol sama dia seperti biasanya. Jadi kayak ya kalau gue pengen jahat mah ya udah gue undang dia terus kayak anjing padahal tadi sayang banget tuh bahasannya nggak kesini sini. Dia berubah. Gampang buat jadi gitu. Iya kan? Tapi ketika kita sudah pernah berada di posisi itu kayak nggak, lu butuh tidur sih gitu. Nggak lu butuh main Gundam, lu butuh main Mobile Legend apa kayak gitu. Nah pas udah agak merosot gitu, udah mulai kayak dia udah nggak begitu dia sudah bisa handle lah. Bisa handle kerjaannya, bisa handle fame-nya apa segala macam, baru kayak lu kalau ada waktu luang boleh nggak gitu, kayak gue pengen ngobrol nih sama lu, cuman emang ngobrol kita biasa aja, jangan di ini segala macam gitu. Dan akhirnya ya gue bersyukurnya setiap kali gue ngonten sama siapapun yang lagi viral lah, temen gue entah bintang Emon atau siapa jadinya itu obrolan yang kita inginkan, bukan yang penonton inginkan gitu. Betul. Mungkin yang lain pengennya kayak Bang, bahas ini dong dari bintang Emon. Karena nggak bisa. Bahas gimana bikin DOP. Iya, karena kalau DOP, DPO. DOP mah lu, konten lu DOP no anjing. Nggak ada sih. Bang Madun ini. Itu. DPO, Bang. Tanyain dong, Bang. Jadi kayak gila Bang ya. Berarti ini saat yang tepat untuk Anda mengundang Yanto Black. Udah. Oh, udah ya? Udah. Yanto Black tuh di awal-awal dia sembuh. Dia sakit. Iya kan, sembuh dari kebiasaan dia yang lama itu. Dia juga kan yang dia habis buat rehabilitasi apa segala macam. Dia di sini. Ngobrol pertama di sini. Iya, mantap. Iya, buat di awal-awal kayak sebelum dia viral nanti, kalau ada apa yang dia lakukan kemudian viral. Iya. Paling tidak sudah duluan gitu. Karena kalau dia viral kan nggak enak kita mau ngundang. Betul. Karena Yanto Black itu dia akhirnya cerita semuanya sih di sini. Terus adalah satu waktu dia ada butuh usaha buat kayak dia mau jadi ojek online apa segala macam, modalin gitu kayak. Emang nggak harus kayak di saat itu kayak lihat nih orang ini gue bantu apa nggak harus gitu. Tapi seenggaknya kayak lu udah cerita di sini, lu jadi teman gue ya, lu butuh apa ya, gue bisa bantu apa ya, itu aja gitu. Dan apa ya yang bahkan saya sempat nanya dulu, entah Anda lupa atau tidak ya Us ya, saya sempat nanya ke Us, ada nggak uang 100 juta gitu? Terus kata Us, kenapa lu mau minjam? Enggak, saya jaga-jaga aja kalau misalkan saya butuh duit. Jadi pada saat itu saya sedang tidak butuh duit, cuma saya tanya-tanya aja maksudnya. Siapa tahu 2-3 bulan ke depan saya butuh duit, saya tahu Us punya 100 juta. Pas zaman-zaman dulu gue lagi sibuk-sibuknya kerja, duit segala macem, terus kayak tiap kali ada waktu jeda gue belanja, sampai teman gue mau minjem duit Dur. Terus gue bilang kayak buat apaan, buat ini segala macam. Tuh gue ngerasa kayak, aduh kata bunda nggak boleh terlalu boros, padahal gue udah boros tuh, ya kan? Karena setiap jeda, iya belanja, iya. Dan sekarang semua sepatu gue lapuk. Terus kayak, abis itu kan gue kayak bilangnya kayak, aduh nggak bisa nih gue nginjemin duitnya gitu, kata bini gue nggak boleh, gue bilang gitu kan. Terus pas udah lama, terus gue boikot lah apa segala macam, semua sepatu yang udah gue beli tuh lapuk Dur. Dari situ gue mikir kayak, iya ya, padahal
kalau taruhlah gua ngasih duit sepatu ini, gua beli sepatu ini ke teman gua bakal lebih berguna dibanding ini jadi sepatu lapuk begini. Padahal kalau waktu itu gue ngasih ke teman gue, mungkin dia bisa nyelamatin ibunya dari kontrakan, bisa nggak digusur dari kontrakan. Bisa gitu. Mungkin bisa bayar kuliah atau apa, bayar adiknya gitu. atau apa. Jadi kayak karena udah pernah nyesel di situ. Iya. Maksudnya memprioritaskan sesuatu hal yang sebenarnya nggak lebih berguna dibanding gue ke teman gue gitu. Itu sih maksudnya kayak akhirnya itu yang ngebuat gue kayak apa ya, ketika dapat rezeki atau misalnya gue dibantu orang buat pitching ini, pitching itu, terus kayak gue dikenalin ini punya brand ini apa segala macam, gue ngerasanya kayak oh ini mah gara-gara silaturahmi gitu. Iya. Bahkan waktu kita bertemu di proyekan sebelum pandemi yang di Vice dulu sempat itu. Ya. Itu kalau Anda tidak ada di situ, kan di pertemuan pertama Anda datang terlambat tuh. Ya. Sebelum Anda ada itu, saya itu canggung. ini gimana? Bule-bule juga yang briefing. Terus kita tuh kayak bingung. Kita paham, cuman kayak mau ngomong pakai bahasa Inggris takut segala macam. Terus saya nggak kenal Arman Dhani, nggak terlalu kenal. Mbak Sadia kenal cuman tidak terlalu akrab. Jadi bingung. Begitu datang cair semuanya. Sejago itu loh. Bukan sejago itu, bro. Emang. Bahkan tadi ditanya Dimas di podcast Somasi tadi itu, saya kan lama banget nggak masuk tuh kan. Padahal di dalam boleh ngerokok. Alasan saya ngerokok di luar. Itu karena waktu saya mau masuk pertama kali, saya lihat satu meja semuanya lagi ngobrol. Terus saya bingung, aduh saya masuk ngobrol apa ya? Akhirnya saya di luar aja. Saya di luar tunggu kapan kalian selesai ngobrol. Tapi ternyata nggak habis-habis obrolannya. Terus saya makin kayak, aduh saya kalau masuk ngobrol apa ya? Ngobrol apa? Akhirnya masuk cuman, ya Bang, Abdur. Terus saya di pojok. Untung ada Gilang di pojok. Akhirnya ada temen. Karena saking bingungnya kalau masuk ke circle ini ngobrolnya apa gitu. Dan lu juga tahu kan kalau gue juga nggak begitu akrab sama yang lain-lain kecuali Om Deddy kan. Tapi Anda bisa loh, bisa. Boris Bokir tuh juga sejago itu. Tapi ini Abdur juga salah satu teman yang apa ya, mungkin Abdur juga Abdur itu tipikalnya mungkin kalau di circle yang waktu gue lagi sibuk-sibuknya kerja sama Andika sama. Jadi Andika itu mungkin bukan orang yang negor langsung, tapi dia selalu mantau sosmed, mantau story, mantau apa gitu. Dan Abdur ini waktu itu gue udah lama nggak ketemu, gitu. Terus Abdur adalah salah satu orang yang ngomong gini, tiba-tiba dia ngomong gini ke gue, udahlah perang-perangnya katanya. Iya benar. Udahlah gitu. Kamu tuh menyenangkan, Gitu. Iya. Kamu tuh menyenangkan, kamu tuh teman yang asik katanya bilang gitu. Stop lah kamu berdebat sama orang gitu. Iya, karena saya merasa waktu itu kayak gitu tuh, maksudnya hal-hal yang Anda harusnya tidak perlu ada di situ, tapi ada. Dan kadang-kadang gitu, sampai yang A dan B ini tiba-tiba muncul Uus, orang lupa A dan B-nya, orang serang Anda doang. Lalu saya bilang, kok ini itu udah bias loh, kan masalahnya A dan B. Kenapa jadi Uus nih sekarang trending topiknya? Nah itu yang Abdur tuh waktu itu ngomongin hal yang akhirnya gue bisa dapat itu juga dari Cing Abdel gitu. Waktu Abdur ngomong gitu, gue denial. Gue bilang kayak nggak gitu Dur. Gue tuh maksud gue tuh gini. Di sisi lain tuh Abdur tahu kalau kamu tuh nggak usah gitu. Maksudnya kayak aku tuh kangen kamu yang di sosmed tuh bercanda gitu. Iya. Tapi Abdur juga ngerti sih kalau banyak jokes gue yang akhirnya dicoba sama orang gitu. Akhirnya lu juga paham saat itu kan. Lu tahu kan Dur gue bercanda kayak gimana, gue rilis gue gimana gitu. Jadi yang bisa gue lakuin sekarang begini Dur gitu, kayak apa ya, kayak berdebat lah apa segala macam gitu, yang akhirnya gue ditegur lagi sama Cing Abdel kan. Gitu kayak, udahlah, nggak usah lah nanggapin gitu. Lu jelasin secukupnya. Itu juga lu mau jelasin detail juga orang juga nggak bakal tiba-tiba berubah pikiran. Kalau orang udah benci lu aja. Kenapa nggak lu fokus dengan orang-orang yang lu sayang? Nah itu gue ketampol sama Cing Abdel. Jadi kayak dua orang yang ngomong sama gue, lu plus Cing Abdel. Nah itu gue langsung kayak, thank you juga nih buat Abdur gitu, maksudnya buat Cing Abdel. Ya semenjak dari situ ngobrol sama Cing Abdel, jarang kan gue? Iya udah jarang banget. Dalam setahun yang biasanya tiap bulan atau tiap minggu gitu, jadi kayak di setiap isu. Sekarang udah jarang banget.
beneran. Makanya kayak karena gue kalau orang bilang kayak orangnya nggak bisa dengerin omongan orang apa segala macam, mungkin belum ini aja kali, maksudnya. Toh akhirnya jika ada yang harus ada gue benahi Dur gitu, maksudnya kayak ya juga ya gitu. Oh, nah yang dari Cing Abdel tuh dia pernah ngomong gini juga, apa lu nggak sedih, lu beresin masalah di sosmed apa segala macem. Gue yakin istri lu juga pasti lu cuekin, gue yakin lu juga nggak main sama anak lu ketika itu terjadi. Terus kayak ya Cing ya iya ya udah, sekarang lu udah cukup buat kayak ngedebat orang, jelasin detail apa segala macem gitu. Toh kalau misalnya mereka mau berpikir secara logis juga, yang mereka tahu lu juga, mereka juga nggak bakal nyerang lu, yang nyerang lu yang nggak suka sama lu, mau sampai kapan gitu kayak. Ya juga Cing ya, iya. Gue juga langsung flashback kayak gue lagi berdebat di Twitter gitu, terus kayak ayo mau makan nggak? Gue cuekin sampai bini gue bilang kayak sampai di titik gue bilang gini, Bun masak apa? Tadi kan kamu aku tanya, gitu. Sampai gue nggak tahu kalau dia nanya ke gue, gitu. Jadi kayak iya bener nih omongan Cing Abdel gitu, kayak ini kayak gini nih harus gue kurangin deh, gitu. Ini kayak gini gue harus mencoba buat menyikapinya lebih singkat, padat, jelas, udah gitu aja deh. Gitu. Jadi kayak apa ya? Dan berasa sampai sekarang. Berasa Berasa banget. Iya, jadi kayak udahlah kayak nggak. Kalau gue udah pernah jawab sekali, nggak harus gue jawab ulang-ulang gitu. Kalau ada orang yang nggak dapat infonya, ya udah biarin. Sampai ada tweet Anda tuh di tweet kayaknya itu ya. Tweet yang saya mengamini itu, teman saya nggak balas. Yang ngerokok dan ngopi pagi-pagi sambil boker tuh surga lah. Enak banget. Saya mengamini itu. Sampai kemudian Anda pernah telepon saya pagi-pagi. Saya sedang di WC dan sedang menikmati itu. karena saya nggak tahu kenapa ya, itu tuh tempat surga kecil untuk para suami. Istri nggak bisa ruang kedap. Iya, istri nggak bisa ganggu karena tahu kita lagi berak. Anak juga tahu kita lagi berak. Jadi slow banget, enak banget. Buat mantau Twitter tuh enak banget. Dan enak banget. Apa ya, makanya kadang-kadang gue nge-tweet hal-hal yang random itu pas lagi jam-jam segitu. Iya kan? Jadi kayak, menurut kita nih para suami adalah, WC itu adalah ruang kedap tanggung jawab. Iya enak banget. Tempat-tempat pelarian tuh. Rumah kita itu kita punya tempat pelarian yang itu enak banget. Dapur punya istri, ruang tengah punya istri, kamar juga punya dia, anak juga semua bagian itu punya anak juga gitu. Kadang-kadang kita yang mau ngerokok aja, jangan ngerokok sini, kita minggir, ya kan. Kita lagi main apa gitu, jangan di sini berisik, kedengeran nih anak mau tidur, kita geser gitu. Nah, yang daerah yang paling kita yang berkuasa WC, udah itu. Dan istri tuh maklum kalau kita lama tidak pernah kita keluar WC. Lama banget lu berak, nggak pernah. Saya sampai detik ini, saya 2 jam di WC pun istri tidak pernah marah. Gue pernah ditek-tek gini, ya gitu, oh ya Bun gitu, lama banget, nya gitu, iya gitu, oh gitu doang. Terus habis itu kayak gue beres dari WC gitu, terus kayak ayah lagi ada masalah apa sih gitu. Dia tahu ya kalau saya pagi-pagi sudah lama di WC berarti saya punya lagi ada pikiran gitu. Karena gerak-gerik saya ketebak. Jadi kayak sekarang kayak misalkan dia lagi ada pikiran apa sih gini. Sebenarnya aku nggak pengen kamu pikiran ya. Cuman aku lagi mikirin ini. Gue kasih gambarannya aja. Biar dia juga oh ya udah. Kalau ada hal yang menurut dia itu bukan bidangnya dan dia juga nggak bisa komentar apa-apa, dia cuma oh ya udah. Semoga cepet beres ya, gitu. Udah. Kalau dulu kan gue cuekin sama sekali, kayak, enggak, kamu gak bakal ngerti, gitu. Dan itu malah ngebuat gue makin jauh sama istri gue, ya yang gue bilang yang ribut-ribut lah, apa segala macem gitu-gitu kan. Jadi kayak, sekarang tuh bini gue juga mantau, gitu, di sosmed, gitu. Dan sekarang itu anak saya karena makin gede, dia tuh tahu, dia tuh udah nggak mau kalau dia main, kemudian saya sibuk HP. Oh, iya. Ayah, taruh HP-nya, pokoknya dia tarik HP saya, gitu. Makanya, cara satu-satunya saya bisa mantau sosmed dengan enak ya di WC. Iya, betul, iya. Anak tidak ada yang datang ketok ayah, nggak ada tuh. Dia tahu. Karena bakal ditenangin juga sama ibunya. Ayah lagi di WC gitu. Ibunya juga ngerti. Sampai saya tuh pikirnya,
mungkin ini kebiasaan-kebiasaan kita doang ya. Sampai kamu nge-tweet gitu, kemudian saya merasa bahwa, oh ternyata Uus merasa hal yang sama dengan saya gitu. Terus kemudian baru kemarin saya nonton stand up-nya Ali Wong. Ali Wong ini cewek itu. Dia stand up, kemudian dalam stand up-nya itu dia bilang materinya begini. Saya tuh nggak habis pikir, bingung kenapa para suami itu betah sekali di WC. Terus saya bilang, wow ini ternyata dunia. Satu dunia merasakan itu. Jadi ibaratnya kita beli rumah ya, kita beli rumah. Kalau buat istri beli rumah, kalau buat suami beli WC, bener. Kita butuh beli WC aja kayak kemarin kan gue juga ini kan kayak Mas Us WC-nya di gimana? Enggak, pokoknya ini ada tempat asbak, di sini ada tempat buku. Gue bilang gitu. Iya, sama ada. Kita nggak peduli tempat tidurnya kayak apa, nggak peduli kamar anak kayak apa. Gimana istri lah itu? Yang penting WC-nya bagus. Iya, itu. WC-nya nyaman, udah. Sampai akhirnya saya kemudian jadi tahu kenapa saya itu tidak terlalu suka naik gunung. Kan istri saya suka banget naik gunung. Berkali-kali dia mengajak saya naik gunung, cuman saya ya udah kamu naik gunung aja sendiri gitu. Saya di rumah aja sama anak gitu. Karena saya tahu bahwa di gunung itu tidak ada berak yang enak. Beraknya pasti susah kalau di atas gunung. Kita gali-gali lubang. Betul. Air tidak ada. Betul. Berak kalau bisa di tempat yang enak tuh kayak misalkan ada guide-nya terus kayak, aduh gue mules nih, ntar bang di atas ada kok yang enak gitu. Terus kita jalan gitu, udah nyampe belum? Kata lu sebentar. Iya dikit lagi nyampe bang. Kita udah anjing gue berak pengen enak nih kan. Terus pas sampai ini bang biasanya ini yang menurut lo enak gitu. Kayak ini gue udah nahan berak lo. Terus masih begini juga mendingan gue tadi di jalan gitu. Maksud gue kayak gue ngerti ya rasanya karena kita ngerasa kalau kita berak tuh nggak bisa diganggu gitu. Kayak biar bengong, biar dan satu dunia mengerti. Satu dunia mengerti kalau kita tidak bisa diganggu. Itu enak banget emang. Kayaknya tuh harus ada film gitu ya. Kayak bapak-bapak masuk WC, terus dia mikirin satu hal, terus tiba-tiba kita suka dapat ilham kan. Kayak misalkan banyak punchline dapatnya dari WC loh. Iya. Kayaknya itu yang sharing adalah bapak-bapak yang berak di tempat lain. Ini bapak-bapak ini nih, misalkan taruhlah nih, gue di WC nih. Gue mikirin nih, gimana ya caranya biar gue tetap stabil, tapi di sisi lain juga gue juga tetap bisa speak up soal apa yang gue omongin gitu tanpa membuat istri gue sedih, tanpa membuat ini merugikan ke orang lain apa gimana segala macam. Terus tiba-tiba kayak kita lagi berpikir itu kayaknya tuh ada suami yang lain berak juga di WC yang lain, entah di belahan dunia mana gitu kayak emang udah paling bener sih fokus kerja, nyenengin anak-anak. Jadi kita juga kalau punya uang juga nggak habis buat hal-hal yang nggak perlu. Emang hidup enak banget begitu ya. Terus kayak nyampe gitu di WC gue kayak gitu aja kali ya gitu. Jadi kayak bapak-bapak sedunia tuh kayak saling sharing cuman itu dibikin premis film bagus banget itu. Kayaknya bagus itu dibikin. Jadi solusi bapak-bapak itu adalah dari bapak-bapak lain gitu. Yang doyannya bengong di kamar mandi. Makanya saya bisa mengerti kenapa DPR mengajukan renov WC mahal. Mungkin permasalahan rakyat tuh mereka butuh di situ, bukan di sidang paripurna. Jadi pas gini nih. Tapi emang kadang-kadang forum berikutnya itu di WC. Misalkan gini, habis sidang paripurna kan. Gimana nih Pak? Aduh, saya sih tadi cuma coba buat mantau dulu aja sih, merhatiin dulu aja nih maunya gimana ya. Mau kemana Pak? Mau WC? Mules nih gitu. Sampai WC kan. 2 bilik kan sebelahan kan. Berat banget ya nih buat RUU yang kayak gini nih. Ya Pak, tadi juga saya sebenarnya mau ngomong, cuman ya ntar aja kali ya gitu kan kayak. Iya, padahal tadi kalau dilihat dari sudut pandang hukum ya, menurut saya tuh enakan begini. Nah, itu dia, Pak. Saya juga mikir gitu tuh. Nah, iya, tapi di WC iya. Bener ya? Berarti emang kayaknya WC itu tempat kayak wifi bapak-bapak sedunia gitu dan sharing. Jadi data yang apa ya? Jadi bukan wifi sih, iCloud-nya bapak-bapak sedunia. Jadi semua bapak-bapak bisa ngambil data di situ tanpa disadarin gitu. Disadari. Jadi pas ketika connect. Padahal kita kalau dipikir-pikir kenapa kita punya pikiran ini ya? Padahal di luar daripada WC itu
kita mungkin bisa mikir begini, cuman kok kenapanya dapatnya di WC gitu. Iya. Itu iCloud itu. Ya bawa tai, kayak ngirim datanya itu kan tai itu kan, set gitu ke atas ke iCloud, ada di awan gitu. Terus ada bapak berak, set tutup pintu tuh kayak aktif gitu, cepret, teng gitu, nyala di iCloud-nya dia aksesnya. Ya kan? Ya kan? Apapun masalah lu, sedangkan masalah bapak-bapak di dunia semua sama aja. Seberapapun banyak duit lu yang lu punya, keluar duitnya cuma buat rokok sama bensin udah. Sama sedikit hobi, entah beli diamond, entah beli mainan-mainan kecil yang buat nyenengin hati gitu kayak. Jadi karena permasalahan itu aja, jadi kayak pas lagi boker tuh semuanya didekatkan gitu oleh alam semesta gitu. Bener. Iya, kayak suami tai lu. Itu tuh bukan hal yang nyakitin buat suami, karena itu ya, kita butuh tai untuk fresh otak kita. Kita butuh tai. Seandainya kita ini tidak berak sehari, kita bingung. Kita bingung, Bos. Soalnya si Ali Wong itu, dia cerita, dia ikut kolonoskopi gitu. Ternyata dipikirnya dia tumor atau apa gitu. Ternyata dia itu perutnya itu membesar karena dia pikir hamil lagi, ternyata enggak. Ternyata dia itu saking sibuknya dia kerja, karena dia yang jadi kepala keluarganya, yang cari nafkahnya, saking sibuknya dia kerja, dia 6 bulan tidak berak, Si Ali Wong. Makanya perutnya gede. Ketika di kolonoskopi itu, tai semua isinya. Oh. Jadi saya itu baru tahu kalau cewek itu ternyata kalau dia sibuk atau apa itu, ternyata dia bisa tidak berak. Bini gue juga sama. Bini lu juga nggak? Bini gue tuh bisa 3 hari. Saya tuh bisa setiap hari. Saya tuh tiap hari berak. Iya. Setiap hari saya berak pasti. Tapi istri lu nggak? Istri saya kadang seminggu baru berak. Iya. Wow, saya mikir kayak, oh ternyata cewek itu beda. Iya. Kita laki-laki tuh tiap hari butuh berak loh. Iya. Bahkan kita mencari cara gimana caranya berak kita lebih lancar. Iya. Kayak misalkan gue nggak suka sayur nih. Aduh, udah sehari nih nggak berak. Makan sayur biar besok berak. Segitunya. Iya. Kayak, aduh, gue kadang-kadang kalau pagi suka nggak bisa berak. Yang nggak suka kopi, ngopi. Iya. Lu ngopi nggak buat berak aja? Iya. Ada loh. Iya. Teman-teman gue yang begitu. Iya. Cuma karena katanya kalau habis minum kopi tuh kayaknya pencernaan tuh enak banget gitu. Bahkan kadang-kadang saya itu mencari kopi bukan karena rasanya, tapi karena dia bikin mules. Wah, kopi ini bagus sih, dia bikin mules. Kayaknya di setiap kulkasnya rumah tangga, bapak-bapak selalu beli Yakult kayaknya. Kayaknya ya. Sama istri juga. Istri itu kan, bahkan ya, istri itu butuh banyak. Bini gue tuh sedia Yakult banyak. Itu aja kadang-kadang nggak ini, sampai bilangnya gini, apa kau udah dosing kali ya gitu, maksudnya udah dosing Yakult, udah keseringan minum Yakult, jadinya badannya imun, jadi udah nggak mancing lagi pencernaan. Iya, sedangkan gue bilang, lu ngopi aja kali Bun gitu, sekalinya pakai minum kopi gue, ya gue nggak bisa tidur tau sampai jam segini gitu, ngeluhnya, lah enggak sih, karena berak, bukan, saya jadi bisa tidur nih, beraknya enggak juga. Harusnya ibu-ibu yang jual Yakult pakai sepeda itu teriaknya gitu, kebahagiaan suami gitu. Jualannya itu harusnya kebahagiaan suami. Mungkin itu juga kenapa yang dagang Yakult ibu-ibu. Karena dia tahu. Bukan karena tahu. Karena mereka kan berangkat pagi tuh, ya kan? Nggak ada tuh yang mulus-mulus pagi-pagi, nggak ada. Ibu-ibu kan aman tuh mau minum Yakult 4 juga. Minuman menyegarkan gitu, gak ngaruh ke perut. Coba kalau bapak-bapak yang dagang tuh, dia masih berak. Mana bengong. Gini banget ya jualan Yakult. Iya. Udah teriak-teriak yang beli 2. Mentang-mentang sehari cuma 2 dibeli 2 lagi, emang 2 doang. Iya. Serenteng dong Bu, kan serenteng itu udah 6 tuh. Serenteng dong Bu, gitu. Saya tahu emang sehari iklannya apa yang salah ya gitu. Ini gimana saya ngomong ke atasan ya gitu kalau ganti iklannya gitu. Saya minum serenteng gitu, jadi biar nggak nyicil gitu nih. Aduh, saya minum 1 doang ini ya Allah gitu. Jadi minum 1 doang dia lama di WC. Poster filmnya itu cuma ada bapak-bapak duduk berak, udah. Iya. Gitu aja tuh. Celana dia turunin sampai sini, duduk berak gitu. Poster filmnya gitu doang tuh. Iya. Terus ya paling modalnya adalah ada bapak-bapak orang kaya yang
kayak WC-nya itu mewah, tapi yang dipikirin sama gitu. Ada yang supir truk yang WC-nya WC berantakan gitu. Ada yang di pinggir kali. Ada di pinggir kali, iya. Tapi permasalahannya sama. Aduh, lucu banget. Terus kalau yang orang kaya diketok sama istrinya, kamu ingat loh, kamu meeting loh jam segini loh gitu kan. Kalau kayak yang menengah ke bawah gitu, yang karyawan gitu. Anak lu ini mau dianterin sekolah apa kagak gitu di WC tuh gitu, tapi tetap mikir gitu ya, lucu dah itu. Ini film itu tuh WC menyatukan bapak-bapak sedunia, anjing, fuck, bagus banget. Aduh, thank you banget Dur. Aduh, thank you banget udah jadi temen pengingat soal diri gua yang menyenangkan. Thank Siap. you. Yang tadi kamu bilang ada SOP kayaknya. Ngelewatin ini baru berasa teman. Saya tuh berasa kayaknya saya ini akrab dengan Uus. Itu di saat yang saya tidur di rumah Anda. Saya nggak tahu kita tuh abis apa. Pokoknya saya tidur di rumah Anda pagi-pagi. Anda antar saya ke Mampang. Masih pakai mobil Jazz warna abu-abu. Oh iya. Zaman gue masih di Ciledug gitu ya? Iya, yang pagi-pagi saya ketemu adik Anda cuci piring. Kemudian saya tanya, siapa tuh? Aduh, ya siapa? Langsung marahin saya. Karena saya tanya adiknya. Jadi tolong ya Kevin Julio, sebelum Anda kenal dengan adiknya saya sudah duluan. Oh ya Kevin. Oh iya. Kevin Julio kenal di Kadet. Kadet, iya. Tolong. Terus Kevin Julio kan saya tanya, kalian syuting Kadet bagaimana? Dia bilang, wah susah, Batang semua, hiburannya cuma adiknya Uus. Wah anjing, hiburan. Enggak, maksudnya yang bangsat lu. Yang bagus dilihat itu cuma adiknya Uus. Karena emang yang cast perempuan emang cuma adik gua sama satu lagi ada tuh, cewek satu lagi ada katanya. Iya, pokoknya cuman yang pemeran utamanya emang cuma satu, adik gua doang, yang banyak scene-nya. Iya, pokoknya wah itu syutingnya udah jauh, krunya Batang semua. Pokoknya yang enak dilihat cuma adiknya Uus. Kemudian saya dalam hati, jangan macam-macam, saya sudah duluan lihat dia cuci piring. Anda ketemu dia di lokasi syuting, saya cuci piring, saya lihat. Setelah saya menikah, saya baru sadar bahwa kenapa menikah itu ibadah. Saya itu dulu pikir menikah itu ibadah ya karena memang apa-apa yang dilakukan yang tadinya haram jadi halal. Iya, tapi ternyata menikah itu ibadah karena memang sesusah itu. Maksudnya tidak ada kan ibadah tuh yang gampang. Ibadah tuh mesti susah sehingga ganjarannya surga. Makanya menikah itu ibadah karena memang menikah itu susah. Ya ampun. Makanya kan di rukun Islam juga kan naik haji paling belakang kan. Ibadah paling sulit itu. Membutuhkan mental, ilmu, uang gitu. Itu nikah tuh sama tuh. Susahnya minta ampun. Wow. Makanya saya kadang-kadang berpikir ini kok jago ya orang-orang yang bisa poligami. Saya tidak masalah dengan poligami, cuman saya tidak akan poligami kayaknya. Maksud saya karena istri satu saja kepala saya mau pecah. Kalau istri dua bagaimana itu? Iya, gue juga menyadari itu. Gue juga kenapa? Ya kalau bisa poligami silakan. Cuman kan kalau gue statement gue kan karena gue nggak setuju poligami. Karena gue nggak setujunya adalah kalau menurut gue pribadi, gue sebagai laki-laki aja. Karena tolak ukurnya bukan cuma sekedar kayak perempuannya apa segala macam, itu lain soal deh. Gue sebagai laki-laki aja, pengemban tanggung jawabnya. Ngerasa kayak satu aja masalah kompor cetek. Kayak misalkan kita biasanya kalau malam nih, rumah jangan gelap, takut ada maling. Terus saya suka banget, ini kayaknya materimu Us, tapi entah materimu atau kamu ngomong di podcast, tapi saya suka banget itu tuh. Saya sampai mikir kayak, aduh kenapa premis itu nggak saya ambil ya? Kamu bilang, kenapa setiap laki-laki ketika menikah, kemudian istrinya menganggap dia tuh serba bisa. Oh iya itu ya, di podcast. Air mati, air mati. Gas habis. Semua seolah-olah kayak kita semua bisa. Enggak, AC mati tuh saya nggak bisa hidupinnya. Saya juga nggak tahu ini AC kenapa bocor, saya nggak tahu. Tapi kita dituntut harus bisa semuanya. Dan saya merasakan, jadi makanya ketika kamu bilang itu, saya merasa kayak, aduh iya saya juga tuh, saya juga. Nih giliran nih, misalkan kayak listrik mati, oh ya udah, nanti aku panggil tukang ya. Kenapa nggak kamu aja? Enggak, gini, maksud gue kayak gini. Kamu nggak peduli ya sama kondisi rumah kayak gimana? Enggak, kamu tuh emang taunya make doang gitu. Bukan gitu. Karena gue sadar diri, gue nggak bisa benerin listrik. Nanti misalkan gue benerin listrik, konslet, ya kan? Gue kesetrum. Ketika gue lagi di rumah sakit begini nih, harusnya aku nggak
nggak maksa kamu beli listrik ya. Cuma aku istri goblok. Kenapa ya? Nggak mungkin gitu juga. Gak begitu. Kenapa ayah nggak panggil tukang sih? Kalau nggak bisa kasih tahu, panggil tukang aja. Kan dari awal udah dilakukan. Tapi kalau apa ya, giliran itu dilakuin sama orang lain, disangkanya kita nggak sayang gitu. Oh kamu tuh ngentengin kerjaan ya gini. Kenapa nggak kamu aja? Gimana ya Dur? Maksud gue kayak nggak semuanya gue expert. Gue tuh bukan bapak-bapak zaman dulu yang ibaratnya bapak gue nih benerin pompa bisa, keran air bisa, semua bisa. Gas bocor juga bisa kayak nggak ini gas kayaknya bocor deh. Gue mana tahu Dur. Makanya gue pakai kompor listrik. Ngebeludak listrik bodoh. Yang penting rumah gue nggak kebakaran. Dur, sumpah Dur. Semakin kita tua, kontak kita seperti orang tua. Ya. Tukang galon, tukang sanyo, adit tukang AC. Karena memang kita dituntut untuk itu. Jadi kontak kita akan begitu juga. Dan tolong buat teman-teman semuanya yang ngerasa nggak bisa benerin AC, nggak bisa benerin air gitu. Ketika ada tukangnya datang ke rumah, ya lebihin. Iya benar sih, benar. Karena dia juga bapak-bapak di rumah tangga yang lain. Iya. Ya. Yang mungkin dia tukang AC tapi nggak bisa benerin PDAM. Yang di kontaknya dia ada juga adit tukang air. Jadi tolong teman-teman. Mungkin orang dulu itu pernikahannya awet-awet karena sering nongkrong pos kamling kayaknya. Kayaknya desa mereka aman-aman aja sebenarnya. Maling juga nggak ada, tapi mereka butuh ronda itu untuk itu. Karena sosmed nggak ada kan. Kayaknya kita butuh ronda deh. Lu mental illness nggak? Mental illness kan, gua juga. Ayo kita butuh ronda. Kita butuh curhat. Ayo papan catur, mana papan catur? Ayo. Sebenarnya tercetusnya ronda begitu ya? Iya. Biar suami punya kesempatan buat keluar rumah. Buat saling curhat. Karena kalau dulu sosmed nggak ada, WhatsApp nggak ada, nggak bisa. Dan gua percaya kalau yang bikin CCTV itu adalah ibu-ibu. Ngapain ngeronda, kan ada CCTV. Weh, kenapa nih bos gitu maksudnya kayak. Bos. Ronda itu budaya kita loh. CCTV itu budaya Amerika. Ketika dia menjalani rumah tangga pasti dia tahu. Sebagus-bagusnya kami posting foto Idul Fitri, di belakangnya itu ada masalah, teman-teman. Betul. Tidak sekadar yang kami Arsad sekeluarga mengucap, tidak. Di belakang itu kami ada masalah. Betul. Posting foto yang sebenarnya kayak, mau foto nggak? Gitu. Ya enak kan, mau papa mau kan? Gitu. Ya udah iya gitu. Mau nggak? Kalau nggak mau, kalau nggak ikhlas nggak usah gitu. Iya gitu. Kadang udah mau foto masalah baju, kamu pakai baju itu? Ih kok itu? Kan pakai baju ini. Sedangkan saya itu hidup di mana baju tidak pernah jadi permasalahan, asal ada ya udah. Gitu. Makanya gue kenapa sekarang masalah warna jadi salah? Makanya gue sekarang kalau Idul Fitri gue nggak mau coba-coba warna lain, dan putih aja. Putih aja udah. Paling bener. Mau dia warnanya terang, mau dia warnanya coklat, mau krem. Aku putih gitu aja udah. Dan saya yakin Anda pasti merasakan ini juga, Us. Maksudnya kita posting foto kemesraan, misalnya foto dengan istri lah, atau foto anak atau foto apa. Ketika kita posting itu, saya yakin ini rata-rata stand up comedian pasti begini. Kita posting itu karena kita tahu kondisinya lagi enak banget itu. Kita tuh nggak bisa kan posting foto, misalkan anak atau istri, posting foto kemesraan, tapi kita tahu dalam rumah tangga kita nih ada hal yang belum beres nih. Makanya setiap kali ada komik posting foto anak istrinya, saya tuh senang banget karena saya tahu dia sedang baik-baik saja. Karena kita tidak biasa membohongi itu. Iya. Betul. Kita bikin materi itu beneran. Iya. Itu terlatih di stand up. Gitu. Iya, jadi ketika kita ingin menunjukkan sesuatu hal, menampilkan sesuatu hal yang kayak bukan kita, kayaknya enggak. Gitu. Ya, yang paling sulit adalah tetap mencintai istrimu sebagaimana lu pertama kali ketemu sama dia. Gimana caranya lu berusaha untuk memperlakukan dia, memperlakukan dia sebagaimana lu perlakukan dia di awal ketemu sama dia, karena setiap hari istri itu ngerasa dirinya semakin tidak cantik, semakin menua, semakin keriput gitu. Gimana caranya lu meyakinkan ke dia kalau
lu tuh tetap sama seperti yang Iya. gue lihat awal lo gitu. Iya, Itu tuh iya. susah. Dan gue nonton itu kayak Iya banget. Dan setiap dan itu tuh istri kita juga merasakan yang Itu. pasti. Iya. Bagaimana dia tahu nih Hmm. seluk-beluk suaminya yang kayak apa, tidurnya kayak apa, Iya. yang kentutnya baunya kayak apa. Iya. Tapi dia juga saya yakin struggle untuk bagaimana bisa mencintai kita seperti awal dulu dia tahu kita. Gitu. Makanya saya bisa paham banget kenapa Radit bikin istri saya ketawa dong. Iya. Karena menurut saya yang paling susah kita bikin ketawa adalah istri sendiri. Iya. Istri Gue tuh paling malas nih ketika gue bisa stand up nih. Gue bisa stand up terus kayak adalah panitia atau nggak penonton gitu kayak, ih Katika seneng banget ya tiap hari dihibur kayak gini. Dia nggak tahu. Lu tau nggak? Lu tau nggak Kita nggak stand up 24 jam. Lu tau nggak jawaban bini gue? Ah iya seneng gitu ngeliat gue. Iya seneng gitu. Kenapa jadi lihat gua anjing gitu? Radit tuh sampai butuh komika-komika se-Indonesia untuk bikin istrinya tertawa. Radit yang selucu itu, yang kami semua ini rata-rata belajar dari video dia stand up. Dia saja bingung bagaimana cara membuat Anissa tertawa. Apalagi kami-kami yang level komedinya tidak seperti dia. Lebih gampang untuk membuat seorang jatuh cinta kalau lu nggak tiap hari ketemu. Iya. Itu PR-nya suami tuh. Gimana caranya lu ngebuat istri lu jatuh cinta lagi sama lu, sedangkan tiap hari ketemu. Iya bang. Itulah gunanya WC. Buat Abdur, gue thank you banget. Gue juga nggak nyangka ternyata kita saling masih punya chemistry kayak gini karena banyak orang mengira kita Dan tuh masih sama permasalahan-permasalahan nyambung ternyata. Dan Abdur masih sama, gue masih sama. Jadi Nyambung. kayak, aduh. Ternyata kalau memang sudah tahu satu sama lain, kita mau jarak waktu nggak ketemu berapa lama juga nggak ngaruh ya, Dur? Iya, nggak ngaruh sih. Oke, Dur, thank you, Dur. Oke, sama-sama, Us. Menyenangkan sekali. Aduh, bangsat hari ini.